Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Novita Sambolayuk. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai metode numerik, ya. Untuk bagian pertama, kita akan membahas berbagai metode numerik untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan non-linear. Tujuan akhir yang diharapkan yaitu setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, Anda akan dapat menggunakan beberapa metode dalam penyelesaian persamaan non-linear. Oke, kita pahami dulu atau kita mereview mata kuliah kalkulus yang lalu mengenai persamaan non-linear. Jadi definisinya, persamaan non-linear itu adalah persamaan yang variabelnya, variabel berderajatnya itu tidak sama dengan satu. Ya, kalau variabel berderajatnya dalam hal ini variabel berderajat biasanya kita gunakan simbol X ya. Kalau X-nya itu berderajat 1, berarti itu adalah fungsi linear. Ya, jadi yang non-linear itu kalau variabel X-nya itu derajatnya tidak sama dengan 1, ya, atau variabel berderajatnya itu mengandung nilai fungsi nonlinear seperti log, sin, ya, tangen, cos, logaritma natural, ln, ya, atau eksponensial dan sebagainya, ya. Jadi itu yang disebut dengan persamaan non-linear. Nah, supaya lebih paham ini contoh-contoh persamaan non-linear. Yang pertama di sini kita melihat ada variabel berderajatnya yaitu X-nya itu berpangkat 4. Di sini berpangkat 3. Ya, kalau cuma 0,5 X dikurang 3,3, kalau cuma ini saja berarti dia linear karena X-nya cuma berderajat 1. Tapi karena di sini ada X pangkat 4, ya, ada X pangkat 4 dan ada X pangkat 3, maka dia termasuk persamaan non-linear. Yang kedua, karena di sini ada sin X dan ada E pangkat X, maka dia non-linear. Kalau cuma 3X saja dia linear. Yang ketiga, kenapa? Karena ada X kuadrat baru dikali lagi dengan ln. Di sini juga ada X kuadrat. Nah, yang keempat ini juga dia non-linear atau disebut juga persamaan kuadrat ya, atau persamaan parabola, fungsi parabola. Jadi karena apa? Karena ini X kuadratnya ya ada X pangkat 2X-nya. Variabel berderajatnya ada yang berpangkat tidak sama dengan 1. Ya, jadi ini semua adalah fungsi-fungsi non-linear. Oke. Yang disebut solusi numerik dari persamaan non-linear ya, fx sama dengan 0 itu adalah akar dari persamaan tersebut ya. Jadi xn akan disebut sebagai solusi kalau xn itu merupakan akar dari fx, di mana ketika kita menginput nilai xn ke dalam fungsi f ya, maka nanti hasilnya akan sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana menentukan akar dari persamaan sehingga kita peroleh nilai ketika dimasukkan dalam fungsi f ya, maka fx-nya itu bernilai 0 ya. Nah, akar sebuah persamaan dari fungsi f ya terhadap nilai x itu sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan ya, jadi adalah nilai-nilai ya, yang disebut akar itu adalah nilai-nilai x. Ya, jadi solusinya itu dalam bentuk nilai X yang menyebabkan nilai fungsi itu sama dengan 0. Ingat ini ya, di kalkulus fx itu disebut fungsi. Jadi yang menyebabkan nilai fungsinya adalah 0. Nah, akar persamaan dari fungsi adalah titik potong antara kurva fungsi tersebut dengan sumbu X. Ya, jadi titik potongnya. Kenapa titik potongnya dengan sumbu X? Karena pada saat dia berpotongan ya dengan
dengan sumbu X, disitulah nilai Y-nya atau Fx-nya sama dengan 0. Ya, nilai Y sama dengan Fx. Nah, kita lihat metode yang pertama. Ya, metode yang pertama untuk menentukan solusi numerik adalah metode tabulasi. Nah, apa itu metode tabulasi? Metode pertama ya, metode untuk menyelesaikan persamaan nonlinear ya, yang kita menggunakan adalah metode tabulasi. Metode tabulasi adalah metode untuk mencari solusi persamaan nonlinear dengan menggunakan tabel-tabel persamaan di sekitar daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini langkah-langkahnya, ada 4 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu 2 titik awal dari fungsi ya, yaitu F di titik X1 dan nilai fungsi F di titik X2. Dan memenuhi persamaan kalau keduanya dikali, hasilnya itu kurang dari 0. Berarti hasilnya harus bernilai negatif. Supaya bernilai negatif, berarti yang satunya harus bernilai positif, yang satunya harus bernilai negatif. Ya, entah ini yang bernilai positif, ini yang bernilai negatif, atau sebaliknya ini yang negatif, ini yang positif, supaya menghasilkan nilai yang kurang dari 0. Ya, karena nilai yang kurang dari 0 itu berarti nilai negatif. Ya, -1, -2, -3 dan seterusnya. Kalau dua-duanya positif, positif kali positif kan hasilnya bilangan positif. Kalau dua-duanya negatif pun negatif kali negatif hasilnya bilangan positif. Jadi harus yang satu bernilai positif, yang satu bernilai negatif supaya hasilnya bernilai kurang dari 0. Langkah kedua yaitu kita membuat tabel fungsi f ya. Jadi fx di antara 2 titik x. Jadi kita tentukan terlebih dahulu 2 titik x ya. Kemudian kita buat tabelnya sehingga kita akan melihat perubahan tanda yang tadi saya katakan, tanda negatif atau positif dari nilai f ya. Jadi antara fx yang satu dengan fx yang kedua. Nah, langkah keempat kita akan mengulangi terus iterasi yang ketiga sampai kita peroleh error yang relatif kecil. Jadi errornya ini tergantung kita mau errornya berapa. Dalam hal ini saya ambil error 0,001. Jadi kurang dari 0,001 atau 10 pangkat minus 3. Kenapa pangkat minus 3? Lihat ini. 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Ya. Jadi ya. 1, 2, 3 angka di belakang koma. Makanya dibilang 10 pangkat minus 3. Errornya 10 pangkat. Kalau kita sudah dapatkan nilai F, ya, absolute errornya yang kurang dari 0,001, maka kita berhenti iterasinya. Ya, karena kalau tidak pasti iterasinya akan berlanjut terus. Jadi kita tentukan batasannya mau error sampai berapa, ya. Oke, ini algoritmanya yang tadi ya. Pertama kita definisikan fungsi fx, kemudian yang kedua kita tentukan range-nya x ya. Jadi batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Kemudian tentukan jumlah pembagi n-nya mau sampai berapa, kemudian hitung step pembaginya ya. Jadi hanya itu, banyak langkah pembaginya itu diperoleh dari nilai X atas dikurangi X bawah dibagi N. Ya. Untuk iterasi dari yang awal sampai iterasi ke N, kita hitung XI-nya. XI-nya itu diperoleh dari X yang bagian bawah ditambah I, iterasi keberapa dikali H, ya. Nah, baru kita dapatkan nilai Y atau nilai F. Nilai F-nya itu kita tinggal masukkan nilai XI ke dalam fungsinya, rumus fungsinya. Ya. Untuk iterasi yang ke 0 sampai ke N, iterasi awal ini maksudnya ya, bisa iterasi 0 sampai N, bisa iterasi 1 sampai N ya, terserah. Dicari nilai K. Dimana kalau nilai fungsi, kalau kita masukkan X yang ke K, hasilnya 0, maka itu adalah XK itulah penyelesaiannya. Ya, tapi selama kalau kita kalikan ya fxk dengan f setelah k ya,
Jadi fx yang ke K dikali fx yang ke setelah K, ini K tambah 1 artinya setelah K, ya. Kalau dia masih kurang dari 0, ya, maka kita cek, ya. Kalau fx-nya sudah kurang dari fx k tambah 1, maka itu adalah penyelesaiannya. Kalau tidak, maka kita masih harus mencari penyelesaiannya yang pastinya terletak antara xk dengan xk tambah 1. Ya. Jadi ini maksudnya batas errornya. Jadi kalau nilainya, sepanjang nilainya masih negatif, kalau kita kalikan f-nya, maka xk-nya itu adalah penyelesaiannya. Ya. Kalau pada saat kita dapatkan penyelesaian, tapi errornya masih besar, maka kita cari lagi di antara nilai penyelesaian tersebut, ya, antara xk dengan xk tambah 1. Oke, supaya lebih paham, kita selesaikan ya, ini sudah ada jawabannya. Kita mau mencari nilai dari fungsi 4 kurang 3x tambah sin x. Di sini kita ambil nilai x batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 2. Ya. Jadi dari 1 sampai 2. Nah, jadi kita akan melihat ya, di sini saat kita mencari nilai x dari 1 sampai 2, ya, ini masih positif, 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 ya. Nah, jadi ini sudah 0, tapi kita lihat di sini masih 0,19, masih tinggi, ya. Jadi di sini masih tinggi nilai errornya. Nah, di sini kita dapat dari positif dia berubah jadi negatif. Jadi ketika xk-nya itu 1,6 dengan xk tambah 1 berarti nilai yang dibawanya 1,7, ternyata waktu dikali ini ya positif kali negatif berarti dia sudah kurang dari 0 ya. Nah, saat di sini ternyata dia sudah negatif, tapi kita lihat errornya di sini masih sangat tinggi ya, 0,1. Padahal yang kita mau errornya 0,001, kurang dari 0,001 ya, ini absolute errornya. Ya, absolute errornya itu nilai mutlak dari f-nya. Ya, ini masih 0,199, 0,108. Maka kita buat tabel yang baru, tapi bukan lagi dari 1 sampai 2 X-nya, melainkan dari ini tadi yang dikatakan dari XK dan XK tambah 1. Dari 1,6 sampai 1,7. Jadi diambil lagi 1,6 sampai 1,7. Ya. Nah, dan nilai di antara 1,6 dan 1,7. Nah, kita tentukan fx-nya yang tadi 4 kurang 3x tambah sin x, ya. Nah, kemudian dihitung semua nilai f-nya, ternyata perubahan tandanya itu terjadi di sini. Dan errornya masih 0,01, belum kurang dari 0,001. Berarti kita lanjutkan lagi ke tabel berikutnya dengan X-nya sekarang batas bawahnya 1,66 dan batas atasnya 1,67. Begitu seterusnya sampai diperoleh nilai absolute error yang kurang dari 0,001 ya. Supaya lebih paham, mari kita selesaikan ya sama-sama dengan menggunakan Excel. Oke. Jadi yang pertama kita tentukan nilai X-nya dari 1 ya sampai 2. Berarti sudah 1 ada 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 2 ya. Jadi kita tinggal teruskan seperti ini. Hati-hati ya kalau komputer saya ini, perangkat saya ini pakai tanda koma. Mungkin saja Anda pakai tanda titik ya.
Kalau Anda pakai tanda koma, sedangkan perangkat Anda sebenarnya mendeteksi koma itu dengan tanda titik, maka nanti error itu menghitung fx-nya, maka kenali perangkat Anda ya. Oke, kemudian kita cari fx-nya. Tadi rumus fx-nya itu adalah 4 kurang 3x tambah sin A. Berarti caranya kita ketik gini. Sama dengan 4 dikurang ya 3 kali A. 3 kali itu shift 8 4 dikurang 3 kali X. X-nya 1, klik di sini. Ya. 4 kurang 3 kali X ditambah sin X. Ya. Sin X nih. Tutup kurung. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian kita enter. 4 kurang 3X tambah sin X. Diperoleh hasilnya 1,8. Ya, absolute error itu sama dengan nilai absolut ya, nilai mutlak atau nilai positif dari F. Ini. Ya. Nah, untuk nilai selanjutnya tidak perlu cari lagi satu persatu. Untuk X 1,1, X 1,2, X 1,3 kita tinggal copy seperti ini. Ya. Jadi perhatikan tanda tambahnya, pindahkan ke samping sini sampai muncul tanda tambah seperti ini. Kemudian kita bawa ke bawah. Nah, sudah muncul semua nilainya. Di sini kita lihat perubahan tandanya itu ya, perubahan tandanya itu berada pada saat X-nya 1,6 ya. Jadi di sini. Nah, kita pertebal garisnya ya. Ambil warna merah. Nih, ya. Jadi dia berada di antara 1,6 dan 1,7. Nih. Perubahan tanda dari positif ke negatif artinya apa? Fx kali Fx Fxk dikali Fxk tambah 1 ya. Nilai X yang sebelumnya ditambah setelahnya ya 0,19 dikali minus 0, dia negatif ya. Jadi ingat saja metode tabulasi itu kalau nilai F-nya sudah berubah tanda positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif ya. Ini kalau dikalikan hasilnya kurang dari 0. Maka itulah di sekitar sinilah ya, di sekitar sinilah daerah penyelesaiannya antara 1,6 sampai 1,7. Karena masih besar errornya 0,1, maka kita lanjutkan lagi untuk iterasi selanjutnya. Jadi dari 1,6 ya sampai 1,7 berarti 1,61, 1,62 dan seterusnya ya sampai 1,7. Nah, cari lagi fx-nya sama dengan 4 kurang 3 kali X. X-nya sekarang 1,6 ya. Ditambah sin dalam kurung sin A. Nih. 4 kurang 3X tambah sin A. Enter. Absolute errornya sama dengan ABS, absolute error dari F. Ya. Nah, sekarang sama kita tinggal copy ke bawah. Ternyata perubahan tandanya lebih spesifik lagi. Dia berada di antara 1,66 ya, antara 1,66 dengan 1,67. Tapi ini ya perubahan tandanya positif ke negatif, tapi errornya masih 0,01, belum kecil dari 0,001. Berarti kita lanjutkan lagi di segi antara 1,66 ke 1,67.
7 ya. Jadi kita lanjutkan iterasinya. Nah, di sini 1,66, 1,67 sampainya 1,67. Sorry, 1,661. Ini kan artinya 1,660 ya. Oke, kita lanjutkan sampai dapat 1,67 ya. Nah, fx-nya sama lagi tadi, sama dengan 4 dikurang 3 kali shift 8 ya. X 3 kali X ditambah sin X. X-nya M2 ya. Enter. Nah, sekarang kita tinggal cari dulu absolute errornya. Sama dengan, jangan lupa selalu tanda sama dengannya ya. Oke, tinggal kita copy ke bawah. Nah, sekarang kita lihat perubahan tandanya itu berada di antara 1,6 dan 1,665 dengan 1,666 ya. Jadi di sini. Nah, sekarang perhatikan errornya berapa. Ini errornya 0,0005 ini ya. 0,0005. Ini 0,002. Yang lebih kecil dari 0,001 ini kan. Ya. Jadi errornya sudah lebih kecil dari 0,0001. Ingat tadi yang kita tentukan ya. Error 0,001. Ini 0,0005. Berarti dia sudah lebih kecil. Kalau 0,002 itu masih lebih besar. Ya. 0,003 itu lebih besar. Ini coba lihat di sini semua itu masih lebih besar. Yang lebih kecil itu ini. Karena dia bukan lagi 1 tapi 0,5. Ya. Maka solusinya berarti berada di sini. Nah, nilai X ketika errornya sudah sangat kecil, yaitu 1,665. Ya, itulah metode yang pertama, metode tabulasi. Jadi tadi nih, nah di sini solusinya adalah 1,665. Di sini dia berhenti saat errornya. Ini dia. Sorry. Errornya sudah kurang dari 0,001 sehingga solusinya adalah X sama dengan 1,665. Ingat, yang dicari solusi dari metode numerik atau solusi dari metode numerik penyelesaian persamaan nonlinier adalah nilai X ya. Nilai X. Nih, 1,665. Oke, sudah paham metode yang pertama? Kalau sudah, kita lanjut metode yang selanjutnya, yang kedua, yaitu metode biseksi. Jadi metode biseksi ini ya, bi itu artinya 2, berarti dibagi 2. Seksi itu bagian ya, dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk menggunakan metode biseksi terlebih dahulu kita tentukan batas bawah, kita namakan A, dan batas atas kita namakan B. Kemudian kita hitung nilai tengahnya, yaitu A tambah B dibagi 2. Batas atas tambah batas bawah, batas bawah tambah batas atas sama saja ya, dibagi 2. Nah, dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar ya. Jadi kita mau cek akarnya itu berada di mana ya. Secara matematik suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB-nya itu berlawanan tanda seperti yang tadi. Kalau FA dikali FB, F yang di atas dikali dengan yang di bawahnya itu sudah kurang dari 0 atau bernilai negatif atau berlawanan tanda, satu positif satu negatif ya. Nah, berarti keberadaan akarnya itu berada di nilai X-nya itu berada di antara situ ya. Nah, setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Oke, ini algoritmanya ya.
hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini hampir sama dengan metode tabulasi tadi, tapi di sini ada dibagi dua, makanya dinamakan metode diseksi atau metode bagi dua, A tambah B bagi dua. Jadi definisikan dulu F-nya, tentukan batas bawah dan batas atasnya, kemudian errornya mau sampai berapa, atau tentukan iterasi maksimumnya mau sampai berapa iterasi. Ya, jadi walaupun sampai 1000 iterasi, belum didapatkan error yang kurang dari 0,001, itu kan akan memakan waktu yang banyak, maka perlu juga dibatasi mau maksimum sampai berapa iterasi. Ya, jadi kalau ujian nanti tidak mungkin kan saya bilang cari sampai dapat error yang sekian. Nah, padahal walaupun sampai ribuan kali belum ditemukan sampai error begitu, maka perlu dibatasi. Misalnya, tentukan sampai iterasi kelima, ya, dari 1 sampai 5, atau iterasi dari 0 sampai 5, berarti itu 6 iterasi ya. Oke. Langkah keempat, hitung nilai FA dan FB. Jika FA kali FB lebih besar dari 0, maka proses dihentikan. Kenapa? Karena itu berarti tidak ada akar. Ya. Bila tidak, lanjutkan. Ya, lanjutkan untuk menghitung A tambah B per 2. Ya, kemudian hitung Fx, ini tadi langkah-langkahnya. Perhatikan yang nomor 8. Bila Fx dikali dengan FA, jadi nanti ini kita akan mendapatkan nilai FA, FB, dan Fx. Ada 3 F, ya. Makanya tadi dibagi 2. Kalau tadi yang metode tabulasi cuma 1, langsung saja Fx, ya. Nah, ini dibagi 2, ada FA, ada FB. Bila Fx dikali FA kurang dari 0, maka untuk iterasi selanjutnya, ya, nilai B-nya adalah nilai X. Ya, sehingga nanti FB pasti sama dengan Fx. Nah, bila tidak, ya, bila Fx kali FA tidak kurang dari 0, maka ya A-nya sama dengan X. Bila tidak itu kan artinya Fx kali FA-nya lebih besar atau sama dengan 0, ya. Nah, yang ke-9, jika sudah diperoleh nilai error yang kita batasi, toleransi error, atau iterasinya sudah melebihi dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan. Ya. Dan itulah nilai X-nya. Tapi kalau belum didapat toleransi error atau belum sampai pada iterasi maksimum, maka ulangi terus langkah mulai dari langkah ke-6. Tentukan lagi X untuk nilai selanjutnya. Ya. Oke. Kita ambil contoh X kali E pangkat min X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, sampainya dapat X, nilainya sama dengan 0. Dengan batas bawahnya min 1, batas atasnya 0. Jadi A-nya min 1, B-nya 0 nih. A-nya min 1, B-nya 0. Ya, kemudian kita dapat kita tentukan nilai FA kali FB. FA dan FB dulu. Kalau FA kita kali dengan FB, ya, kalau FA kita kali dengan FB dia sudah lebih besar dari 0, maka stop, tidak perlu lanjutkan iterasi. Artinya apa? Tidak ada akar-akarnya. Ya, jadi lihat yang tadi, kalau yang nomor 5 ya, jika FA kamu kalikan dengan FB, ya, ternyata hasilnya lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena pasti tidak ada akar. Ya, tapi kalau tidak, artinya dia tidak lebih besar dari 0, dia kurang dari 0, maka lanjutkan ke iterasi ke-6. Ya. Nah, di sini saya tidak tampilkan di sini FB-nya, Anda bisa cari sendiri, ya, nanti tambahkan sendiri kolomnya untuk FB. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau sudah dapat FA, ya, nah kita lihat Fx dikali FA. Ini tadi ya, iterasi nomor yang ini ya, Fx kali FA. Ya. Jadi sudah ada nilai A, nilai B, FA kali FB. Kemudian kita tentukan dulu X-nya, nilai X-nya ya. X-nya itu A tambah B bagi 2. Nih, min 1 tambah 0 bagi 2, min 0,5. Kemudian tentukan Fx. Hasilnya nanti Fx kita kali FA. Ya. Kalau Fx dikali FA dia berlawanan tanda, ya. Berlawanan tanda berarti ingat yang tadi nilai B itu adalah nilai B untuk iterasi selanjutnya adalah nilai X. Ya. Jadi
nilai X ini akan menjadi nilai B untuk iterasi selanjutnya. Ya. Tapi kalau dia sama tanda ini Fx kali Fa, jadi kita lanjutkan lagi iterasi keduanya, ya. Nilai B sama dengan nilai X, ya. Sedangkan nilai A-nya tetap mengikuti yang di atasnya. Kemudian hitung lagi X yang baru dan seterusnya. Nah, kalau sama tandanya Fx dengan Fa, ini minus dan minus atau positif dan positif, maka sebaliknya, nilai X yang ada di sini, ya, akan menjadi nilai A pada iterasi selanjutnya. Ya, begitu seterusnya sampai kita dapatkan Fx itu tadi absolute errornya itu dari nilai Fx-nya ya. Jadi sampai kita dapatkan error nilai Fx itu yang kurang dari 0,0005. Ini kan jangan bilang ini minus 0 kan sudah lebih kecil Bu. Ini bukan absolute errornya ya. Saya tidak tambahkan lagi di sini absolute error. Absolute error kita lihat saja dari nilai positif dari F ya. Jadi ini minus 0,0006 ya. Ini berarti dia sudah kurang dari 0,001, maka iterasi berhenti. Berarti solusinya adalah ini minus 0,56738 ya. Jadi seperti itu. Supaya lebih paham kita selesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, iterasi yang pertama ya. Nilai A-nya tadi min 1, nilai B-nya 0 ya. Kemudian kita tentukan FA dan FB-nya dulu. FA-nya itu sama dengan X dikali, jadi X-nya ini FA dikali ya E pangkat min X ya. Jadi EXP ya, eksponensial E pangkat minus X. X-nya itu ini A ya. Ditambah 1. Oke, FB-nya tinggal kita copy ke samping. Ya. Jadi dia B kali B pangkat min X ya. B dikali E pangkat min B ditambah 1 ya. Ini hasilnya 1 ya. Kemudian kita lihat di sini ya. FA kali FB minus kali positif negatif ya, masih kurang dari 0. Ingat tadi kalau FA kali FB hasilnya lebih dari 0 berarti berhenti, pasti tidak ada akarnya ya. Jadi ini nilai FB sebenarnya kita gunakan untuk memeriksa apakah dalam sekitar itu masih ada akar atau tidak ya. Kemudian nilai X-nya, langkah selanjutnya kita cari nilai X, yaitu diperoleh dari A tambah B bagi 2 ya. Jadi A tambah B kita bagi 2. Nilai Fx-nya itu sama dengan X dikali E pangkat X min X ya, ditambah 1 ya. Oke, kita masuk iterasi kedua. Sebelumnya kita cek Fx dikali Fa, dia berlawanan tanda atau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 maka nilai X ini menjadi nilai B untuk iterasi selanjutnya. Yang menjadi nilai B untuk iterasi selanjutnya. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya tetap minus 1. Langkah selanjutnya kita tinggal copy rumusnya.
Ya, tinggal copy ini semuanya, tinggal kita copy ini seperti ini. Ternyata FA kali FB masih negatif, berarti masih ada akar di situ. Ya, masih bisa kita lanjutkan iterasinya. Nah, sekarang ini nilai X-nya, min 1 tambah min 0,5 dibagi 2 itu min 0,75. Dan kalau kita kalikan Fx dikali dengan Fa, negatif kali negatif itu positif, berarti yang berlaku sekarang nilai X min 0,75 ini pindah menjadi nilai A, karena dia positif toh. Jadi ini minus 0,75 ya, iterasi ketiga. Maka nilai B-nya tetap minus 0,5. Nah, iterasi berikutnya tinggal di copy saja seperti ini. Nah, ya, FA kali FB masih negatif. Kemudian lihat di sini FX kali FA negatif dengan negatif. Ya, berarti positif. Kalau sama tanda berarti X-nya ini menjadi nilai A lagi. Minus 0,625. Nah, nilai B-nya adalah minus 0,5. Untuk iterasi berikutnya tinggal di copy lagi. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Ini lihat antara FA kali FB selalu berbeda tanda, jadi tidak masalah. Kita cuma mau mengecek antara Fx kali FA. Ini berlawanan tanda, satu negatif, satu positif. Berarti nilai B-nya sekarang adalah nilai X, yaitu minus, ingat aturannya ya, kalau Fx kali Fa berlawanan tanda, maka nilai B ada untuk iterasi berikutnya adalah nilai X. Kalau Fx dengan Fa sama tandanya, maka nilai A untuk iterasi selanjutnya adalah nilai X pada iterasi sebelumnya. 0,5625. Maka ini tetap minus 6,25. Minus 0,625. Ini tinggal kita copy. Sama tanda, berarti kalau sama tanda ini, ya. Ini kita value-nya. Kita ambil ini ya. Oh, sorry. Ya. Jadi nilai X kalau sama tanda maka nilai X menjadi nilai A. Nilai B-nya tetap ya. Kemudian kenapa lanjut terus iterasinya, Bu? Karena lihat Fx-nya masih 0,03, belum kecil dari 0,001. Ya. Nah, lihat lagi sama tanda minus dan minus, berarti nilai ini lagi menjadi nilai A. Nilai F menjadi nilai X menjadi nilai A ya. Oke, ininya tetap. Errornya masih 0,008, masih besar. Berarti kita lanjutkan lagi karena Fx kali Fa ya. Fx kali Fa-nya sama tanda negatif, berarti ini menjadi nilai A lagi. Ya. Nah, berarti ini tetap. Nilai B-nya tetap. Nah, sekarang copy. Nah, sekarang ini Fx dengan Fa masih sekarang dia berlawanan tanda, berarti ini ya menjadi nilai B. Nah, nilai A-nya adalah nilai pada iterasi sebelumnya. Ya. Masih dilanjutkan. Kenapa? Karena errornya masih 0,002. Semakin mengecil. Masih naik lagi 0,003.
Nah, berarti kita lanjut lagi ya. Ini sama tanda. Kalau sama tanda berarti X-nya menjadi nilai A. Nah, sekarang kita dapatkan 0,0006. Berarti errornya, absolute errornya itu sudah lebih kecil dari 0,001. Jadi ingat ya, jangan lihat tanda negatifnya. Ada kan absolute error. Absolute error itu tadi yang tabulasi itu, nih, absolute error itu mengubah. Jadi nilainya sama dengan fx semua, cuma dia dalam bentuk positifnya. Ya, ABS-nya. Jadi min 0,0025 itu adalah 0,002528. Jadi positifnya ya, mengubah negatif menjadi positif. Oke. Jadi ternyata kita selesai pada iterasi ke-10 dengan nilai X sama dengan 0,00567. Kenapa sudah selesai? Nah, jadi ini solusinya, ada X-nya. Kita sudah selesai karena errornya sudah lebih kecil dari 0,001. Ya, paham sampai di sini ya? Oke, jadi ini tadi solusinya. Paham sampai di sini ya? Oke, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode regula falsi. Ya. Nah, metode regula falsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas. Ya, kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas. Dua titik batas itu batas bawah dan batas atas tadi ya. Nah, dua titik A dan B pada fungsi f digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Nah, inilah yang disebut metode false position, ya, posisi salah. Nah, jadi ini dia menggunakan kemiringan garis antara A dengan B, ya. Jadi dan tingginya. Ini lihat tadi, manfaatkan kemiringan dan selisih tinggi. Ya, ini. Yang warna biru itu kemiringan garisnya, kemudian selisih tingginya ini. FB dengan FA itu selisih ini tingginya. Ya. Ya, jadi ini kurvanya, ini slope-nya. Ya, yang hijau. Oke, jadi slope-nya itu diperoleh dari FB kurang FA dibagi B kurang A. Ya, FB kurang FA dibagi B kurang A. Nah, ini kalau FB-nya sama dengan 0. Ya, dikurang FA itu dibagi C kurang A. Ya, ini. Sorry. FB kurang FA dibagi B kurang A. Nah, kemudian kita ambil di titik C di sini. Ya, kalau di titik C di sini berarti FB-nya 0. Ya, 0 dikurang FA ini dibagi C kurang A. Nanti didapatkan seperti ini. Ya, jadi rumusnya adalah A, ini C itu adalah A dikurang FA dikali B kurang A dibagi FB kurang FA. Ini FB kurang FA dibagi B kurang A, ini FB kurang, sekarang kalau C-nya di sini 0 lagi, ya. Nah, maka diperoleh X sama dengan A kali FB dikurang B kali FA. Jadi tidak usah perhatikan penurunan rumusnya, kita langsung gunakan di metode numerik karena penurunan rumus itu sudah kita bahas di kalkulus. Sekarang kita tinggal menggunakannya pada metode numerik. Ya, X-nya adalah A kali FB dikurang B kali FA dibagi FB kali FB kurang FA. Ya. Nah, ini algoritmanya. Pertama, tentukan fungsi f, tentukan batas bawah dan batas atas, tentukan toleransi errornya atau iterasi maksimumnya, hitung FA dan FB. Nah, kalau sudah dihitung, langkah kelima, tentukan nilai X dulu. Ya, nilai X-nya itu diperoleh dari
nilai nilai FB dikalikan dengan A dikali silang ya. Nilai FA dikalikan dengan B. Jadi fungsi B dikali A, fungsi A dikali B. Dibagi fungsi B dikurang fungsi A. Ya. Selanjutnya kalau sudah ada nilai X, hitung Fx. Nah, hitung errornya Fx errornya itu diperoleh dari nilai mutlak atau absolut dari F. Ya. Jadi tidak usah lihat nilai F-nya negatif atau positif, ya itu kita anggap positif. Errornya itu absolut dari F ya. Nilai mutlak atau nilai positif. Ingat yang kalkulus ya. Absolut atau nilai mutlak itu adalah mempositifkan bilangan negatif. Jika Fx kali Fa, ini tadi Fx kali Fa selalu ya. Kalau dia berlawanan tanda atau bernilai kurang dari 0, ya, maka B sama dengan X, sama dengan yang tadi. Ya, B sama dengan X. Jika tidak, maka A yang sama dengan X. Ya, jadi kalau berlawanan tanda, maka B sama dengan X. Nah, selanjutnya kita peroleh akar persamaan kalau dia sudah memenuhi toleransi error atau sudah mencapai iterasi maksimum. Ambil soal yang sama dengan metode biseksi yang tadi. Ya, X kali E pangkat min X tambah 1 dengan X-nya min 1 sampai 0. Maka nanti kita juga akan memperoleh nilai yang sama. X-nya itu 0,56738 atau ada selisihnya tapi pasti sekitaran sini. Ya. Nah, oke, kita lihat contohnya ya. Oke. Iterasi 1 kita tulis memang ya. 2, 3 dan seterusnya. Entah sampai iterasi berapa ya. Oke. Nilai A-nya tadi kita ambil dari min 1, B-nya 0. Ya. Kemudian kita cari FA, rumusnya tadi sama ya. FA-nya itu X, F atau ini A dikali E pangkat min A. Kali E itu eksponensial ya. Min A. Ini ditambah 1. Nah, kalau B kita tinggal copy ke samping. Ya, didapatkan FA kali FB. Pasti berlawanan tanda di sini ya. Kalau sama tandanya maka berhenti. Ya, selama FA kali FB berlawanan tanda lanjutkan. Tapi kalau sama berhenti ya. Artinya tidak ada akar penyelesaian. Oke, selanjutnya kita cari nilai X. Jadi perbedaannya antara regula falsi dengan metode biseksi pada pencarian nilai X-nya saja. Kalau tadi nilai X-nya gampang, biseksi berarti bagi 2, A tambah B bagi 2. Kalau di sini regula falsi berarti FB dikali A, berarti ini ya, sama dengan FB dikali dengan A dikurang ya FA kali B. FA dikali dengan B. Ya. Kita tutup kurung supaya enggak bingung. FB kali FA dikurang FA kali FB. Ya. Nah. Ini tutup kurung gini ya. Jadi FB kali A dikurang FA kali B. Hasilnya ini kita bagi dengan ya FB dikurang FA nih. FB dikurang FA. Tutup kurung. Maaf ya, tadi kita pakai tanda kurung siku ya. Jadi harus pakai kurung biasa di sini ya. Jadi ini FB kurang kali FA, FB kali A dikurang FA kali B dibagi FB kurang FA ya. Hasilnya adalah nih. Ya, sekarang cari Fx-nya. Fx-nya itu sama dengan tadi rumusnya X dikali E pangkat atau eksponensial min X ya. X-nya di 2 tambah 1. Ya, jadi ini. Oke.
ternyata errornya masih sangat besar 0,4. Maka kita lanjutkan untuk iterasi selanjutnya. Caranya bagaimana? Lihat antara nilai fx dengan fa. 0,4 dengan min 1,7 berarti berlawanan tanda. Kalau berlawanan tanda maka x ya berlawanan tanda maka x itu adalah nilai b ya. Kalau sama tanda maka x itu sama dengan nilai a ya. Jadi ingat itu tadi. Tadi ya nilai b. Sedangkan a-nya tetap minus 1. Nah, untuk nilai selanjutnya tinggal kita copy ya. Seperti tadi. Nah, nilai f-nya masih besar. Nah, sekarang kita lihat lagi, masih berlawanan tanda antara fx dengan fa. Ya, jadi ini yang selalu dilihat ya kalau berlawanan tanda atau sama tanda. Ya. Oke, karena berlawanan tanda, maka ini x-nya menjadi nilai b untuk yang selanjutnya. Ya, ini tetap minus 1. Nah, tinggal kita copy. Masih besar 0,05. Berlawanan tanda berarti nilai X yang di atas menjadi nilai B untuk iterasi selanjutnya. Ini tetap minus 1. Yang lainnya tinggal copy rumusnya ke bawah. Masih besar 0,01, harus 0,001 lebih kecil ya. Ini berlawanan tanda lagi, berarti X-nya mengikuti. Ya, ini tetap minus 1. Tinggal copy lagi. Masih besar 0,005 ya. Berarti lihat lagi nilai X karena berlawanan tanda yang warna merah ini, maka dia masih menjadi nilai B. Ya, ini tetap minus 1. Kita copy lagi. Masih lebih besar dan masih berlawanan tanda, maka ini menjadi nilai B lagi. Ini tetap min 1. Kita copy lagi. 0,0004 berarti sudah lebih kecil dari 0,001, maka selesai. Berapa solusinya? Inilah solusinya. Minus 0,56697. Metode biseksi tadi solusinya minus 0,567. Ya, jadi dekatan ya. Ini 5669 jadi lebih spesifik ini. Ya, lebih kecil ya. Ini masih besar 567. Ya. Tapi kan kita belum tahu nilai sebenarnya berapa ya. Ini metode numerik itu cuma nilai pendekatan. Seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. 566697 ini. Tapi errornya lihat ya. Di sini errornya 0,0006. Sini 0,0004. Jadi lebih kecil. Ya. Errornya lebih kecil. Berarti ini lebih mendekati nilai sebenarnya. Oke. Sudah paham ya metode regula falsi. Oke, metode yang keempat yang akan kita gunakan untuk menentukan solusi dari persamaan nonlinear adalah metode Newton-Raphson. Nah, metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk mencari akar-akar persamaan dibandingkan 3 metode lainnya tadi ya. Nah, metode ini caranya adalah membuat perkiraan awal dari akar itu kita kira-kirakan adalah XI. Ya, maka suatu garis singgung diperoleh di titik XI, F XI. Nah, kemudian kita menentukan turunan pertama pada XI yang ekivalen ya. Ekivalen itu menyerupai dengan kemiringan ya, yaitu sama dengan kemiringannya. Jadi turunan kita sudah belajar di kalkulus, turunan itu adalah kemiringan garis ya. Jadi turunan pertama itu ekivalen dengan kemiringan garis, yaitu kemiringan fungsi ya. F aksen X itu diperoleh dari Fx dikurang 0 dibagi X-nya dikurang X setelahnya. Ya. Dengan kata lain, kalau kita turunkan rumusnya, kita akan peroleh nanti X setelahnya atau X berikutnya itu diperoleh dari X saat ini dikurangi nilai fungsi dibagi turunannya. Ya.
Jadi nilai X untuk iterasi selanjutnya adalah nilai X saat ini dikurang nilai fungsi dibagi nilai turunannya. Nah, seperti ini ya. Kalau secara geometris kita jelaskan tentang metode Newton-Raphson ya. Nah, langkahnya yang pertama tentukan dulu turunan pertamanya. Kemudian baru kita hitung XI karena XI itu diperoleh dari X kurang fungsi dibagi turunan pertama. Kemudian tentukan lagi nilai X sembarang ya. Jadi pertama tentunya ini ya, X sembarang, kemudian hitung lagi fungsi turunan pertama. Kita lakukan terus sampai kita peroleh Fx sama dengan 0 atau Fx kalaupun tidak didapat pas 0 berarti cari sampai kurang dari 0,001. Tapi kenapa ini yang paling banyak digunakan? Karena dengan melanjutkan iterasi seterusnya bisa kita dapat sampai Fx sama dengan 0 ya. Oke, contohnya hitung salah satu akar dari persamaan berikut ya. X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Kita mau selesaikan dengan metode Newton-Raphson ya. Jadi cari dulu turunan pertamanya. Turunannya X pangkat 3 adalah X pangkat 3X pangkat 2 ya. X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2 turunannya adalah 2X. Selanjutnya 3X turunannya adalah 3. 3 turunannya adalah 0, tidak perlu ditulis. Ya. Jadi inilah turunan pertamanya. 3X kuadrat tambah 2X kurang 3. Nah, selanjutnya kita hitung nilai X selanjutnya. Ya, setelah kita menghitung nilai F dan F aksen, maka kita tentukan nilai X selanjutnya. Ya. Nah, nilai X selanjutnya itu tadi diperoleh dari X dikurang F dibagi F aksen. Jadi ini nilai F-nya terus F aksennya. Di sini kita misalkan X sembarangnya itu adalah 1. Ya, iterasi pertamanya X-nya 1. Maka untuk mencari X yang kedua yaitu 1 dikurang nilai F ya. Nilai F dibagi nilai F aksen. Min 4 bagi 2 ya. Begitu seterusnya kita lanjutkan sampai diperoleh nilai fungsi bernilai 0. Oke, kita lihat langkahnya. Ya, seperti ini. Ternyata nanti pada iterasi ke-8 kita dapatkan nilai fungsinya 0 ya. X yang pertama kita misalkan 1. Maka kita cari nilai X-nya. Tadi soalnya X pangkat 3 tambah X pangkat 2 ya, berarti sama dengan X pangkat 3, pangkat itu sif 6, ditambah X pangkat 2, sif 6, dikurang 3 kali X dikurang 3. Ya, X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 3X kurang 3. Enter. Dapatnya min 4. Sekarang cari F aksennya. Sama dengan 3 kali X pangkat 2. Ini X pangkat 2. Ditambah 2 kali X. 2 kali X. Dikurang 3. Ya. Ya. Hasilnya 2. Bisa kalau mau mencari Fxi tambah satunya di sini juga boleh. Bisa juga tidak perlu. Ya. Karena nanti kan didapat Fxi tambah 1 itu nanti di sini. Ya. Nah, sekarang cari dulu Xi tambah satunya. Ya. Nah, Xi tambah 1 boleh juga ini dihilangkan langsung saja di sini. Ya, X berikutnya. Ya. X berikutnya itu adalah, bisa kita hilangkan saja ya kalau mau dihilangkan. Xi tambah 1 itu diperoleh dari sama dengan ya X dikurang F dibagi F aksen.
nih kan. Aksennya 3. Maka F dan F aksennya tinggal kita copy ke bawah. Hasilnya 24, masih tinggi. Kita mau sampai hasilnya 0. Nah, lanjut lagi cari ini. Sama dengan ya, X dikurang ini dibagi. Nah, sekarang copy lagi nih. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita bisa tinggal copy ya. Nah, ternyata dapat nolnya di sini. Ya. Fx-nya pada iterasi 1 2 3 4 5 6 7 8, iterasi ke-8, 0. Berhenti. Maka berapakah solusinya? Solusinya adalah 1,73205081. Ya. Jadi berhenti, ini solusinya. Oke, jadi pada iterasi ke-8 terdapat nilai fxi-nya sudah sama dengan 0. Maka akarnya adalah xi-nya, itu 1,7320508008. Paham 4 metode ini? Ini ada soal latihan, bisa dicoba-coba. Satu soal ini diselesaikan dengan 4 metode untuk dengan 4 metode tadi. Metode tabulasi, diseksi, regular falsi, dan Newton-Raphson. Khusus untuk Newton-Raphson kita ambil nilai X sembarangnya itu adalah sama dengan 2. Ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa, sehat selalu semuanya.